kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. A few moments later. Kuliah Universitas Pamulang. Jurusan Teknik Informatika. Jurusan Teknik Informatika kukira mudah, ternyata malah sebaliknya. Tetaplah berjuang untuk tatanan kehidupan yang istimewa. Jika banyak masalah, datanglah kepada Yang Maha Kuasa. Ingat, ada pengorbanan yang harus dibayar dengan kebahagiaan. Masa depan adalah milik mereka yang mengingatkan hari ini. Sekian dari kami, mahasiswa Universitas Pamulang, yang akan mempresentasikan materi bidang komputer. Terima kasih untuk semuanya. Selamat menonton. Stay quiz. Kasunda. Apa sih lucu? Sabar. Ikro doa iftar. Perkenalkan, nama saya Florante Henrikus Maharia. Saya dari kelas 01 TPLP 016 akan menjelaskan materi tentang pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang biasa digunakan untuk mengelola data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yakni perangkat keras atau hardware yang terdiri dari RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard. Lalu ada juga perangkat lunak atau software, yakni sistem operasi dan juga
beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Sedangkan elemen terakhir dari komputer adalah pengguna atau brainware, yakni pengguna atau operator komputer itu sendiri. Sebenarnya kata komputer itu sendiri diambil dari bahasa Latin yakni computare yang memiliki arti menghitung. Sehingga pengertian sederhana dari komputer adalah alat yang mampu menghitung aritmatika. Itulah penjelasan dari pengertian komputer. Untuk penjelasan selanjutnya saya berikan ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfar Rusdiansyah dari kelas 01 TPLP 016. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi komputer. Ya. Terdapat banyak sekali fungsi komputer tergantung pada penggunaannya. Nah, fungsi komputer adalah sebagai berikut. Berdasarkan pengertian komputer yang sudah kita bahas bersama di atas fungsi. Nah, yang pertama itu ada data input. Nah, apa sih data input itu? Nah, mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain ya yang berasal dari luar. Ya, itu adalah data input. Nah, yang kedua itu ada data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Nah, biasanya data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks audio dan grafik dan lain-lain pokoknya. Nah, itu untuk ini. Dan yang ketiga, data output. Nah, data output ini ada fungsi juga. Fungsinya dari komputer agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Nah, informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor atas printer dari juga speaker. Nah, itu untuk data output ya. Nah, yang keempat ada data storage. Nah, komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer atau ke dalam memori eksternal. Oke, lanjut. Nah, yang kelima itu ada data movement. Nah, itu ada fungsi juga. Nah, fungsi lainnya dari komputer adalah bisa memudahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya atau berbagai peralatan output lain. Oke, sekian. Terima kasih. Dari materi saya, fungsi komputer, saya akan mengasihkan materi lain ke teman saya bernama Nurul Arif Setiawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Arif Setiawan. Saya dari kelas 01 TPLP 016. Saya akan menjelaskan tentang komponen komputer. Komponen komputer terbagi menjadi tiga, yaitu satu, komponen input. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Beberapa contoh komponen input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan lain. Kedua, komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang dimiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh brainware agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari satu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Halo guys, perkenalkan nama saya Maulana Yusuf. Saya dari kelas 01 TLP 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer. Perkembangan komputer yang terjadi selama ini bisa kita bagi menjadi 5 kelompok angkatan. Dalam tiap angkatan tersebut ditentukan dengan komponen utama komputer. Setiap kelompok angkatan ini nantinya mampu menghasilkan output komputer dengan ukuran yang lebih sederhana, kecil, terjangkau, dan juga tahan banting. Perkembangan komputer selalu diiringi dengan berbagai penemuan komponen baru yang membuat bentuk komputer semakin sederhana. Saat ini komputer mampu memproses suara, gambar, teks, dan berbagai bentuk non-numerik yang ada di dalamnya. Hal yang paling penting dari komputer adalah seluruh proses gambar, suara, teks, dan hal lainnya merupakan wujud lain dari perhitungan bentuk numerik dasar. Sedangkan yang diolah dengan menggunakan mesin komputer adalah berbagai angka saja, yakni angka 1 dan angka 0. Nantinya angka tersebut mampu membentuk gabungan kode biner yang mewakili listrik aktif dan non-aktif. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, dipersilahkan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Hidayah Dwi Tama dari kelas 01 TPLP 016 akan menjelaskan jenis-jenis komputer. Yang ke-1, komputer portable. Komputer portable adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar daripada laptop. Yang kedua, komputer desktop. Pengertian komputer desktop adalah komputer yang ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Yang ketiga, komputer palmtop. Komputer palmtop adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. Yang keempat adalah komputer tower. Komputer tower adalah komputer dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya komputer ini disimpan atas ataupun di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expansion slot. Yang kelima, komputer notebook. Pengertian komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Keenam, handbook. Handbook adalah jenis dari notebook namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya handbook didukung dengan prosesor berspesifikasi dan sangat rendah. Yang ketujuh, komputer laptop. Komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang saya dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 01 TPLP 016. Demikianlah penjelasan lengkap dari kami tentang pengertian komputer. Pengertian komputer adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Saat ini, hampir setiap bisnis memerlukan teknologi komputer. Di dalamnya sudah diinstal dengan berbagai software yang mampu mempermudah mereka dalam mengerjakan tugas dan memberikan pengalaman belanja yang baik pada konsumen. Nah, bila Anda tidak mau ketinggalan zaman dan ingin terus mengembangkan bisnis, maka Anda harus memulai menggunakan komputer dan berbagai software yang mampu mempermudah bisnis Anda untuk berkembang. Salah satu software yang harus Anda gunakan adalah software akuntansi dan bisnis dari Accuracy Online. Sekian penjelasan materi dari teman-teman saya. Mohon maaf jika ada kata dan penyampaian yang salah. Terima kasih.
Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.